حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk ke mana ini? Muka surat 54. Qala al-muallifu hafidhahullahu ta'ala ad-darsus sabi' al-adabu ma'al muallim. Adab bersama pengajar. Qal ana la arfa'u sauti amama muallimi. Saya tidak mengeraskan, meninggikan suara di hadapan pengajar saya. Jelas asal dari pembahasan ini adalah firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la rafa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suara kalian di atas suara Nabi. Walaupun mu'alim tidak mencapai level Nabi, tetapi ada beberapa sisi yang mana mereka itu sebagai penerus tugas tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wal ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewaris para nabi. Hadis hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi, Abu Dawud dan lain-lain dari Abu Darda. Dan juga dari sisi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, Imam Ahmad dan Abu Dawud, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, innama ana lakum bimanzilatil walid uallimukum. Saya ini bagi kalian adalah bagaikan seorang ayah. Saya mengajari kalian. Dari sisi kesamaan tugasnya sebagai penerus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan disebutkan permasalahan ini oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam dua kitab beliau. Yang pertama adalah kitab Muqaddimatul Majmu'. Dan yang kedua adalah yaitu di dalam kitab At-Taqrib wa Taisir fi ahadisil basyirin nadhir. Disebutkan di situ adab seorang murid kepada gurunya. Qal ana ahtarimu muallimi kama ahtarimu walidi. Saya menghormati orang tua, menghormati guru saya sebagaimana saya menghormati ayah saya. Yaitu dari sisi apa? Ini adalah sebagai pengajarnya, sebagai pendidiknya, yang mengambil sebagian dari tugas orang tuanya, yaitu untuk mentarbiyah anaknya. Sehingga dari sisi ini mereka punya hak untuk dihormati. Ini juga disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab-kitab tadi. Wajib untuk meyakini gurunya itu berhak untuk dihormati. Kalau ternyata gurunya tidak beradab, gurunya sendiri buruk, nah, kalau murid mampu bersabar baik, kalau tidak cari guru yang lebih baik, yang lebih apa? Lebih punya adab, sehingga kita tidak sampai berbuat dosa kepada guru tersebut. Tayyib. Dijelaskan oleh para masyayikh hafizahumullahu jami'an bahwasanya kehormatan guru ini bukan dari semata-mata kehormatan zat dia, tapi karena apa yang dia bawa dan apa yang dia ajarkan. Bukan karena zatnya, tetapi karena ilmu yang dia pikul dan ilmu yang dia ajarkan, dia tularkan kepada murid-muridnya, sehingga dia memiliki hak untuk dihormati oleh muridnya. Disebutkan oleh Imam, selain Imam Nawawi, juga apa? Imam Zahabi di dalam Syiar A'lamin Nubala, bahwasanya Syu'bah rahimahullahu ta'ala mengatakan, man akhadtu minhu hadisan fa ana khadimuh.
Barang siapa aku mengambil hadis dari dia satu saja, mempelajari satu hadis, maka aku adalah sebagai pelayan dia. Dalam riwayat yang lain abduh, tapi jelas ya bukan hamba betul-betul ya, tapi melayani, menghormati. Minimal guru itu memiliki hak untuk dihormati selama dia adalah dari ahlus sunnah, selama dia adalah orang yang beradab dan sebagainya, maka dia layak untuk dihormati. Ini bagian dari syukur kepada orang yang mengajari kita. Tayyib. Kita baca takwimnya di sini, at-takwim. As-su'alul awal, hal tata'addabu ma'a mu'allimik? Enak menerjemah, boleh menerjemah. Iya, adakah engkau beradab dengan pengajarmu? Iya, jawabannya. Ewa, apa artinya? Ya, saya beradab dengan cikgu saya kepada guru saya. Yang kedua, hal tarfa'u sautaka inda mu'allimik? Iya, jawabannya. Atau menerjemahkan menerjemah Tayyib. Tak apa, masalah indah ini boleh disesuaikan. Iya, kepada atau bersama boleh. Adakah engkau meninggikan suaramu kepada gurumu? Tayyib. Siapa yang menjawab? Naam, menjawab. Tayyib. Kemudian yang ketiga, hal tahtarimu muallimak? Ya, boleh. Tayyib. Jawabannya, naam, ahtarimu muallimi. Tayyib. Tak tahu apakah di sini nanti ada itu juga. Karena ada permintaan dari Indonesia juga. Rata-rata kitab itu membahas adab murid kepada guru. Apakah ada adab guru kepada murid? Kalau di buku ini anak tak mendapatkan, tapi disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi bahwasanya seorang guru itu wajib bersabar karena murid ini bukanlah sesuatu, bukan orang yang sudah pandai. Mereka datang untuk belajar, wajar kalau mereka sendiri masih adabnya kurang, ilmunya kurang, pemahamannya kurang, sehingga terkadang memakai kata-kata yang menyakiti. Namanya murid, bukan sudah beradab, tapi baru sedang diperbaiki. Sehingga wajib bagi guru itu untuk bersabar. Terutama kata Al-Khatib menukilkan kalam salaf, yaitu a'ajim, para orang-orang yang non-Arab. Kalau Arab boleh dikatakan mereka memiliki dasar-dasar akhlak yang mulia, sementara yang non-Arab boleh jadi tidak seperti itu. Dan juga non-Arab itu rata-rata rumahnya jauh. Ini dari sudut pandang yang di sana, yang di Arab. Yang non-Arab itu datang dari jauh-jauh belajar ke kita, maka hendaknya kita menghargai mereka. Kalau ada bantuan, kalau ada sesuatu, maka yang didahulukan adalah yang jauh-jauh, yang rela untuk menempuh perjalanan jauh. Itu yang diutamakan untuk diberi bantuan, diberi naungan dan sebagainya. Tayyib. Dan intinya, kuncinya adalah guru itu harus bersabar menghadapi keburukan-keburukan murid. Kecuali kalau tidak ada harapan, sepertinya murid seperti ini kalau dibiarkan dia malah akan menular penyakitnya, akan menjangkiti ke murid yang lain. Nah, kalau tidak mungkin sepertinya untuk diperbaiki, boleh untuk muridnya itu diusir. Dan ini biasa para salaf mengusir murid-murid yang dikhawatirkan penyakitnya menular apabila susah untuk diperbaiki. Tayyib. Disebutkan oleh Al-Khatib ada juga seorang guru dari kalangan salaf, dahulunya akhlaknya halus, tapi karena sering menghadapi para muhaddisin, para murid-murid yang kasar dan kaku, membuat marah, akhirnya akhlaknya berubah. Gurunya yang akhlaknya berubah, jadi keras, jadi kasar, untuk mengimbangi keadaan murid yang susah diatur. Karena terlalu sering menghadapi murid yang susah diatur seperti itu. Nah, ini beberapa adab-adab yang terkait dengan seorang guru. Kemudian kita masuk kepada muka surat 55. Adar Susamin, pelajaran yang ke-8. Muraja'atu adabil halqah wa talibil ilm.
mengkaji ulang adab-adab majelis dan adab penuntut ilmu. Yang pertama, hal ta'basu bil qalami waqta dars. Apakah engkau bermain-main dengan pen waktu pelajaran? Anala? Waktat. Apa artinya? Ayo, itu teorinya. Prakteknya apa? Harus dipraktekkan. Bukan tahu-tahu nanti main dengan siapa. Iya, tidak bermain-main dengan pen ataupun yang lain-lain. Bukan hanya pen. Tahu-tahu di tangan ada cangkul. Jangan main dengan cangkul. Waktu daras, gimana pula ada cangkul. Baik, yang kedua, hal tal'abu biyadaika waqta daras. Apakah engkau bermain-main dengan kedua tanganmu di waktu daras? Ya. La. Artinya? Iya, ini sekedar contoh, mungkin dengan tangan atau mungkin dengan kaki atau mungkin dengan apa? Kepala temannya yang lain. Nah, tak boleh menyakiti yang lain dan juga tidak boleh membuat apa? Kesusahan di waktu daras. Yang ketiga, hal taktubu wal mudarrisu yashrahu daras. Nah, ini kembali kepada apa? Kepada uruf dan kembali kepada apa yang diinginkan oleh gurunya. Apakah engkau menulis dalam keadaan si guru itu sedang menjelaskan pelajaran, ada beberapa sudut pandang dari apa? Jelas ini nggak ditulis di sini ya. Pembahasan ini di beberapa kitab ada beberapa sudut pandang, hatta di kalangan muhaddisin. Ada sebagian muhaddis yang melarang untuk menulis. Kalau tidak salah di biografinya siapa itu? Syu'bah kalau tidak salah. Ketika dia menyampaikan hadis, hadasana fulan-fulan, murid tidak boleh ada yang menulis. Nanti nulisnya di rumah. Tapi kan tidak ada handphone untuk merekam hafalan. Wah, ini susah tentunya. Untuk zaman kita ini susah. Makanya kalau ada murid yang, Syu'bah waktu itu sudah buta. Kalau ada murid terdengar suara, dia menulis ada suara apa itu, gesekan pen, langsung dia belah, masuk biliknya, tak mau mengajar. Semuanya harus mendengar baik-baik tanpa menulis. Sebagian yang lain, Al-Khatib mengatakan sebagian mudarrisin, sebagian muhaddisin memberikan keringanan. Bagaimana kalau dalam satu hari 3 hadis dengan sanatnya, atau tafsir itu juga dengan riwayat-riwayat. Penafsiran di masa lampau itu disebutkan sanatnya dan seterusnya. Bagaimana orang akan menghafal itu semua dan baru menulis setelah sampai di rumah? Siapa yang mampu kecuali para jibalul hifat, jabal hafalan seperti Al-Bukhari atau seperti siapa itu Ad-Daruqutni, yang lain-lain akan kesulitan. Makanya banyak mudarisin, banyak muhadisin yang memperbolehkan kita menyampaikan pelajaran, menyampaikan penjelasan, murid menulis. Itu tidak masalah. Jadi untuk yang pertanyaan nomor 3 ini tidak mutlak iya atau tidak mutlak terlarang, tetapi apa? Lihat gurunya membiasakan seperti apa dan gurunya mensyaratkan seperti apa. Jelas di masa sekarang itu tidak mungkin kalau kita tidak menulis sama sekali, di rumah baru menulis, itu tidak mungkin. Hatta di majelis para masyayikh di Yaman dan di Saudi, masyayikh bicara, murid menulis. Kalau tidak, gimana akan menghafal semua itu? Zaman sekarang, jangankan murid, guru-guru pun tak ada yang hafalannya sampai seperti itu. Menulis baru setelah sampai di rumah. Itu tidak akan seperti itu. Jadi ini biasa, tak tahu kenapa untuk yang seperti ini dimasukkan dalam poin. Tak ada yang mampu zaman sekarang. Gurunya mensyarah, muridnya diam. Di rumah nanti baru menulis ulang. Tidak akan mampu yang seperti itu. Di Yaman biasa, semuanya menulis. Ketika masyayikhnya mengajar, semuanya menulis karena ya siapa yang mampu menghafal semuanya, dan tidak semua memiliki alat perekam. Tidak tahu yang menulis ini apakah dia memang hafalannya super hebat sehingga mensyaratkan barangkali
Kalau guru memberikan syarah, maka murid tidak boleh menulis atau gimana. Tetapi yang penting apa? Yang penting murid bukan sekedar menulis, tetapi juga memperhatikan. Sehingga ketika si gurunya bertanya, murid mampu menjawab. Karena ada beberapa guru itu pada waktu pelajaran mustalah, ada guru yang menguji memang. Anak ikut, kalau tak salah, empat masyayikh mustalah. Ketika menulis, tahu-tahu apa? Syekhnya itu menunjuk, fulan, wahai engkau, ditanyakan, misalkan, man asbatun nasfi uh, Malik bin Anas. Nah, kalau dia tidak perhatian, dia akan bingung. Tapi kalau dia menulis dan mendengar, dia akan paham. Oh, Ma'an bin Isa al-Qazzaz. Nah, itu gurunya akan puas. Walaupun menulis, tapi memang telinganya juga ikut bekerja. Bekerja mendengar, menerima input dari gurunya itu. Demikian pula tahu-tahu ketika sedang menulis gurunya bertanya, man asbatun nasfi Abdul Razak. Nah, kalau muridnya mendengar sejak tadi, insya Allah dia mampu menjawab. Yaitu siapa itu? Yusuf Al-Qadhi atau yang lainnya, terserah. Mana jawaban yang sesuai di situ. Ada beberapa sudut pandang masalah asbatun nasfi Abdul Razak. Ada kalau muridnya tidak menjawab, tidak mampu menjawab, memang nanti engkau cuma menulis tapi tidak paham dan tidak mendengar apa yang engkau tulis, malah nanti kena omelan gurunya, nanti bebel-bebel kalau gitu. Jadi tangan boleh menulis tapi apa, telinga juga mendengar dan memahami apa yang disebutkan gurunya tadi. Thayyib ilahuna wallahu a'lam.